Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antp untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta bikin baper dibuatnya, dimana rupanya si Dharma atau si Radit, saudara tirinya Tuan Muda Abimana ini, masih saja dendam kepada Tuan Muda Abimana. Ia pun berkata sedikit demi sedikit pastinya Tuan Muda Abimana ini dan keluarganya pasti akan hancur. Ini keyakinan dari si Dharma atau si kumis lele ini terhadap keluarganya Tuan Muda Abimana, di mana ia sangat dendam kepada keluarga ini yang telah ia anggap merenggut semua kebahagiaan dirinya dengan ibunya si Wulan. Karena si Dharma ini terlalu menyayangi sang ibu. Bahkan ia berkata kepada Kinan sewaktu Kinan ini membesuk dirinya, kalau bisa ditukar dengan isi dunia ini, ia akan menukarnya asalkan ibunya akan tetap bersama dengannya. Akan tetapi Tuhan lebih sayang kepada Wulan ibunya Radit ini, sehingga Wulan ibunya Radit ini telah dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Sehingga saat ini hanyalah Radit yang menyimpan dendam itu kepada keluarga Sudirja. Ia ingin membalaskan semua kesakit hatian ibunya dan dirinya yang dia anggap telah direbut oleh ibunya Tuan Muda Abimana. Namun ini adalah anggapan Radit saja ya guys ya. Sehingga meskipun Radit ini dalam keadaan sakit ginjal rupanya yang begitu parah, namun ia tidak akan meninggalkan dunia ini dengan tenang sebelum ia membalaskan dendamnya kepada keluarga Sudirja. Padahal jika Radit ini bertemu langsung dengan keluarganya Sudirja, terutama dengan Oma, dan mendengarkan penjelasan dari Oma, tentu saja kesalahpahaman ini tidak akan berlarut-larut dan Dharma pun tidak akan melakukan semua kejahatan ini. Akan tetapi di sini Dharma yang begitu dendam kepada keluarga Sudirja, ia langsung saja meneror keluarga itu tanpa babi bu lagi ya guys. Hampir-hampir saja kemarin nyawanya Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini hilang dari muka bumi ini ketika ia menyuruh anak buahnya untuk mengeremblongkan mobilnya Tuan Muda Abimana. Tapi untunglah Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini dapat segera selamat. Padahal menurut Mimin, surat yang dibuat oleh Tuan Muda Abimana itu isinya sepertinya adalah pengalihan surat wasiat itu atas warisan keluarganya itu ia turunkan kepada Dharma demi keamanan semuanya nih guys ya. Tetapi di sini rupanya Dharma ini belum juga reda hatinya untuk balas dendam kepada keluarganya Sudirja. Dan yang terjadi kesalahpahaman antara Kinanti dan Tuan Muda Abimana mengenai surat warisan tersebut, sehingga Kinanti pun ini menangis sedih karena ia mengetahui kalau dirinya tidak tercantum di dalam surat warisan tersebut, dan Kinanti ini tidak setuju dengan isi surat wasiat yang dibuat oleh Tuan Muda Abimana mengenai harta gonogininya keluarganya Sudirja, sehingga Kinanti ini merasa tersinggung dan menangis. Terjadilah kesalahpahaman dalam episode kali ini antara Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti. Begitu juga dengan Tuan Muda Abimana, terjadi kesalahpahaman dan keraguannya akan cintanya Kinanti terhadap dirinya. Akan tetapi untunglah semua ini pada episode kali ini akan kembali dipecahkan atau diselesaikan oleh mereka berdua ini ya guys ya, yang dimana mereka sini saling memaafkan dan saling mengerti bahwa rupanya Tuan Muda Abimana ini sangat mencintai Kinanti, begitu juga dengan Kinanti yang sangat mencintai Tuan Muda Abimana. Akhirnya mereka berdua ini pun bersama-sama berterima kasih karena mereka berdua ternyata salah paham, sehingga yang seperti yang kita ketahui yaitu Kinanti ini digendong oleh Tuan Muda Abimana, lalu
Kinanti menepuk-nepukkan tangannya sehingga lampu itu pun mati. Dan sangat canggihlah lampu yang di rumahnya Tuan Muda Abimana itu ya guys ya, sehingga kita tidak dapat menyaksikan apa yang terjadi selanjutnya. Akan tetapi sepertinya unboxing yang kesekian kali pun akan terjadi antara Tuan Muda Abimana dan Kinanti, yang tentunya Abi Junior ini sebentar lagi akan on the way di keluarganya Tuan Muda Abimana yang akan memeriahkan rumahnya Tuan Muda Abimana, dan kemungkinan pertengkaran tidak akan terjadi terus di antara keluarganya Tuan Muda Abimana yang selama ini dimana keributan-keributan sering terjadi. Apalagi si Anita yang telah melenyapkan uang senilai 10 miliar itu diketahui oleh Tuan Muda Abimana dan juga Oma di sini. Mereka sangat marah kepada Anita, di mana Anita pun bersama Reno ini yang merasa ketakutan. Mereka takut diusir oleh Tuan Muda Abimana. Mereka sepertinya akan siap-siap untuk meninggalkan rumahnya Tuan Muda Abimana atau rumah keluarga Sudirja ini ya guys. Tapi kemungkinan tidak akan terjadi ya guys ya, karena Oma dan Tuan Muda Abimana ini tidaklah sejahat yang Anita pikirkan. Sementara itu si David ini yang sudah bucin kepada Amanda ini tidak tanggung-tanggung, ia langsung saja membeli cincin berlian yang sangat mewah untuk melamar Amanda. Ternyata di sini benar-benar serius David ini ingin melamar Amanda dan ingin menjadikan Amanda ini sebagai istrinya ya guys ya. Semoga saja ini akan segera berakhir pengejarannya Amanda ini terhadap Tuan Muda Abimana. Dan semua kejahatan ini sedikit demi sedikit sudah mulai terbongkar di keluarganya Sudirja. Semoga saja nantinya juga si Kumis Lele juga akan menyadari semua kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarga Sudirja karena telah menuduh anggota keluarga Sudirja ini telah merebut kebahagiaannya bersama sang ibu tercinta. Karena di sini Tuan Muda Abimana sebenarnya dia tidak bersalah, namun ini ada kesalahpahaman di antara orang tua mereka dahulu. Akan tetapi si Kumis Lele ini sudah terlanjur dimakan hasutan oleh Sang Wulan, ibunya tercinta, di mana si Kumis Lele ini sangat mencintai sang ibu nih guys ya. Nah guys, dan di scene berikutnya juga kalau si Sarah ini sepertinya terjatuh ke dalam jurang sehabis ia tertabrak oleh mobil. Entah apa ia akan selamat atau kan akan tewas. Namun pada episode kali ini terlihat kalau Sarah ini jatuh ke jurang. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Akhirnya Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.